Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriha bahriha Masyurya wasturya inama kanu sahibal kitab wa syarahum wa likulli niyatin salihah wa lama nawi salamu salihun Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa man ba'daha amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah ridha kepada kita. Semua kita dirahmati oleh Allah, diberikan istiqamah sampai husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin.
Kemarin fasal kita adalah at-tawadhu. Berikutnya fasal ini adalah faslun fil khusyu'i lillahi ta'ala. Berikutnya nanti faslun fil khusyu'i li dzikrillah ta'ala. Berikutnya nanti faslun fit tadarru'. Berikutnya faslun fit tadarru' fil buka ila akhirih. Intinya fasal kali ini banyak membicarakan terkait kekhusyuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa qala aidan falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Wa qala aidan ud'u rabbakum tadarra'u وقال أيضا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة إلى آخره. Ini ada khusyuk kepada Allah di dalam dan di luar sholat. Ada khusyuk saat zikir kepada Allah, berarti yang dimaksud di luar sholat. Kemudian ada tadarru' di dalam dan di luar sholat. Kemudian ada talinul qalbi li dzikrillah, ya, tentramnya hati saat mengingat Allah. Kemudian ada pula an-nasyab li ta'atillah, sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ila akhirih. Kita akan mulai dulu yang di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khusyu' huwal khudu' wat tadarru' kulluhu 'aidun ila tuma'nin wat taladdul wat tadallul. Yang namanya khusyuk di sini disebutkan adalah merendahnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi. Baik merendah dari sisi zahir maupun merendah dari sisi batin. Bagaimana gambaran merendah? Ya, merendah karena ketemu sama yang tinggi, sehingga dia jadi kecil, jadi kerdil. Ini yang bicara khusyuk itu nek dibicarakan gampang. Sing angel napa nih? Lakoni. Ya. Nah, bagaimana para ulama-ulama melakukan? Saya akan mulai dari para ulama, kemudian lanjut ke para sahabat, kemudian ke Nabi Muhammad SAW. Dari atas dulu aja. Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu akan menyingkirkan apapun yang paling berpotensi, nah, bahasanya berpotensi mengganggu kekhusyuan beliau. Beliau pernah sholat itu membawa cincin, lalu
seusai sholat cincin yang mahal itu hadiah langsung disedekahkan. Ketika ditanya kenapa ya Rasul, beliau menjawab, sesungguhnya cincin ini membuat seseorang itu meliriknya, ngelirik. Kalau kita ini nek duwe jam api atau cincin api harus ora mau ngelirik. Pas lagi sholat itu tetap didelok ya. Api ya. Ini nek kepengin jenengan tiru Kanjeng Nabi lebar sholat dinapake mawon sedekah gitu. Masya Allah. Pernah lagi Rasulullah SAW memiliki kain khamisah. Ini pemberian sama ini. Terus beliau itu senengane nglegake wong liya terus diagem sholat. Kadang diagem sholat itu kain yang bagus itu langsung dilepas. Sesungguhnya saya telah istilah cara wong cukup lek nglegake sing ngeki. Selebihnya bilang sama yang ngasih, cara wong kene ya poyan lah, izin biar yang ngasih itu tidak loro hati. Ya. Bahwa ini kain mau disedekahkan. Habis itu disedekahkan. Nah, ketika ditanya kenapa ya Rasul, jawabannya sama mesti seperti cincin tadi itu. Sesungguhnya kain bagus ini membuat orang kelirik atau tertarik untuk melirik. Ngoten. Jadi jenengan nek lebar nganggo sajak batik sing apik ngeten nggih utawa klambi sing apik nggo salat nek pengin tiru Kanjeng Nabi lebar salat dinapake wae nggih. Sebab punya potensi untuk dilirik. Ganggu ngeten ganggu. Ya Allah. Ya dari situlah maka Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu mengatakan pokoknya yang namanya khusyuk itu adalah menyingkirkan perkara-perkara yang mengganggu, perkara-perkara yang mengganggu perhatian hati. Dan perkara-perkara yang mengganggu perhatian hati itu mungkin disingkirkan atau tidak bisa disingkirkan kecuali menyingkirkan sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Ya perkara yang ada di zahir. Sehingga seperti itu. Insyaallah ini. Kemudian dan masih banyak lagi. Pernah lagi Rasulullah SAW mengenakan sandal. Sandal itu bagus sekali. Dibawa corong ini diagem beliau. Sama ini juga pemberian. Jadi beliau sendiri itu sebenarnya nggak pernah memiliki sesuatu sing narget apik mboten, tapi lebih sering dihadiahi, lajeng diagem dipakai. Kersane napa sing maringi niku napa? Legor. Mung nek wis lebar diagem sak cukupe, habis niku nek digawa salat kok sajak berpotensi orang melirik, maka langsung dinapake wau sedekah. Ya sesekali jenengan praktek sing kados niku. Ya pen uripke wis tau nglakoni sunah-sunah Kanjeng Nabi senajan sing
Sing kados niku gitu. Jadi ngangkat ning johar nggih teng daerah mriki niku terus tumbas rasukan sing ra dilarang mergo pinten ngeten terus nggo gawe salat dhuwur teng mriki bar salat napa sedekah. Oke. Jadi ini Kanjeng Nabi ketika ditanya, ya Rasul, kenapa kok demikian? Beliau menjawab, tawadhu'tu li Rabbi azza wa jal kaila yamtunani. Aku merendah tawadhu kepada Allah Tuhanku, dan aku khawatir dia murka kepadaku. Tidak, insyaallah. Selesai sholat itu langsung dikasihkan. Kalau sing cincin tadi itu Rasulullah SAW dalam riwayat An-Nasai mengatakan, syaghalani hada nadhiratun ilaihi wa nadratun ilaikum. Cincin ini membuat seseorang tertarik melihatnya, dan aku khawatir aku ini tidak melihat Allah tapi melihat cincin. Maka bersolat napa sedekah. Oke, dengan ente akeh sing ra disae ngoten nggih. Kabar-kabar kula nek was meh salat, lah kula tak nang jejere. Lebar salat iki paringke. Insyaallah. Ini ya memang begitu. Ya Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu tiap kali masuk waktu sholat itu wajahnya itu langsung beda dan berdetak, berdegup, berdebar-debarnya hati itu sangat kencang. Ketika ditanya, ini sudah zamannya Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau jadi berbeda kalau masuk waktu sholat? Beliau menjawab, sesungguhnya saya itu mau menerima amanah yang langit tidak mampu menerimanya, bumi menolak mendapatkan amanah itu. Gunung-gunung tidak kuat menerima amanah itu. Lah kok dikasihkan kepadaku, maka wajar bila aku ini gemeter. Amanah itu namanya sholat. Dewe nek sing maca sing kados niki aduh. Wis pokok kita ini sholat kersa jamaah 5 waktu pun sae. Alhamdulillah. Walaupun di dalam sholat isine macem. Alhamdulillah. Ya, jadi orang khusyuk zaman sekarang itu bukan benar-benar khusyuk, tapi takhasyuk, berusaha untuk khusyuk. Insyaallah. Ada lagi seorang tabi'in turun ke tabi'in tadi. Rasulullah paling simpel tadi itu. Salat ngagem napa kok kira-kira apik bar salat napa sedekah. Wis paling simpel Kanjeng Nabi. Mboten pikir blas. Ya Allah. Sahabat Abu Talhah. Cara rumiyin itu kan salat terus kemudian teng kebon kan biasa nggih. Salat teng kebon biasa. Beliau salat teng kebon Allahu Akbar. Pas sholat lho kok ternyata kebunku sokeh buah, kan keganggu nih. Bar salam, assalamualaikum warahmatullahi, melayu monggo Rasulullah. Ya Rasul, tadi saya sholat nang kebun buah ini ku ganggu sholatnya kula. Pun niku sak kebone kula sedekah kemawon. Ngono Rasulullah. Wah, nek cara sakniki dipraktekke ya entek nggih. Dadi saking-sakinge para sahabat zaman dulu itu saking pentingnya kalau sholat lan saking boten pentingnya dunia kurang lebih boten.
Wah, nek kita ini yo kewale iki. Masyaallah. Allah. Nah, gitu. Itu beliau-beliau. Ya, kita ini pokok sholat 5 waktu jamaah. Niki wajah-wajah soleh-soleh asdan dengan wajah-wajah nunggu adzan atau nunggu qomat. Jadi, ya, alhamdulillah. Nunggu adzan, nunggu qomat, apa nunggu waladhalin? Wis pokok gelem jamaah kita ini alhamdulillah alhamdulillah. Lah mau mikir khusyuk kaya Kanjeng Nabi wah ya. Cuman bolehlah kita sesekali praktek monggo. Ya golek sing ora pati larang lah. Nek mboten mampu ya. Tapi sesekali seumur hidup wis tau praktek mboten mau lah wis pokoknya. Masyaallah. Ya nek teorinya sih golek sing paling dicintai nek teorinya. Kalau kita golek sing sedengan-sedengan. Sedengan-sedengan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah. Lanjut tabi'in. Para tabi'in menika disebutkan dalam An-Nawadir. Ada 2 kisah. Yang pertama kisah tentang seorang bernama ya Allah Hatim Al-A'sam. Syekh Hatim niko aslinya dia bukan orang yang tuli, tapi kenapa beliau diberi semacam telahan Al-A'sam orang yang tuli, karena beliau ini saking-sakingnya kepingin ngelegake wong liya. Satu ketika beliau duduk di sebuah majelis, lalu ada ibu-ibu, niku mungkin ibu-ibu kan senengannya curhat, nih, senengannya apa? Curhat. Dia tanya kepada Syekh Hatim di hadapan banyak orang. Lah, pas lagi tanya, pas lagi ngucap niku ibu-ibu, lah kok kepentut. Kepentut niku bahasa Indonesia ini apa? Ngentut tapi ora sengaja. Ora ono bahasa Indonesia ini. Nek kentut gitu sengaja. Kalau ini apa? Kepentut. Ora iso di bahasa Indonesia. Wis pokoke keperucut ngentut gitu. Ora sengaja. Seperti ini orang namanya keperucut ngentut itu terjadi tidak? Terjadi. Wong kadang-kadang wis wudu kok dhewe wudu seret lagi sudah membasuh kaki itu waduh gimana baleni. Lah karena keperucut ngentut atau kepentut tidak sengaja kentut itu wajahnya kan langsung malu. Tapi Syekh Hatim itu pura-pura. Ini kita ke istilah dulu, baru setelah itu kita ke bagaimana sholatnya beliau. Beliau ini pura-pura menjadi orang yang tidak mendengar. Dalam rangka apa? Biar ibu-ibu ini atau si wanita ini tidak merasa malu. Dia mengatakan, keraskan suaramu ibu kalau bertanya. Pertanyaanmu bagaimana bu? Saya tidak mendengar apa-apa. Kau keraskan suaramu. Akhirnya kan wong kuwi lega. Alhamdulillah ora krungu. Padahal etrok-etrok boten krungu. Maka sejak itu beliau dikenal Hatim Al-A'sam. Syekh Hatim yang pendengarannya itu terganggu. Padahal boten. Dalam rangka apa mau? Ngelegake wong. Maka disebutkan manil ulama, siapa itu ulama? Hum yang duruna ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah salah satu definisinya, selain orang yang takut kepada Allah, adalah orang yang kalau melihat umat itu dengan kacamata
kasih sayang. Dengan kacamata apa? Kasih sayang. Bagaimana gambaran kacamata kasih sayang? Salah satunya tadi itu disebutkan lagi, ini pembahasannya agak melebar dikit ya. Selain yang durunal ummah bi'ainir rahmah, melihat umat dengan kacamata kasih sayang, dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari kalau kaul-kaul yang berat itu untuk dirinya, sementara kaul-kaul yang ringan itu untuk orang lain. Sebab apa? Sebab ilmu itu bagaikan pedang yang punya dua mata tajam, dua mata sisi tajam. Tajamnya kemana? Tajamnya ke dalam diri. Kalau keluar itu rahmat. Contohnya siapa? Loh, Kanjeng Nabi contohnya. Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam qiyamul lail itu hukumnya, kalau untuk diri sendiri hukumnya apa? Wajib. Begitu untuk yang lain apa? Sunnah. Berarti ketatnya kemana? Diri sendiri. Seje karo zaman saiki. Ya. Itu kalau orang lain yang salah tanpa ampun, begitu diri yang salah, maklum ya wong aku gak wis tobat kok. Ya. Jadi gitu. Baik, kembali ke Hatim. Lah Syekh Hatim itu kalau sholat bagaimana? Ketika beliau ditanya, beliau menjawab, aku kalau sholat, aku mulai sholat itu dengan wudhu zahir dan batin. Wudhu zahir membersihkan dari najis dan hadas. Wudhu batin membersihkan dari ingatan-ingatan selain ingat kepada Allah. Wau nek wudhu batin apa? Membersihkan dari ingatan-ingatan selain ingat kepada Allah diri sini. Maka kata Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah, siapa orang yang wudhunya eling karo Gusti Allah, maka nanti seusai wudhu akan ditolong oleh Allah untuk terus eling. Tapi siapa yang wudhunya saja ngalamun, kita nek wudhu kan sok ngalamun, malah kadang ono sing dongengan, laris pura mau, laris tenan ngono gitu. Maka di luar wudhu tidak begitu ditolong oleh Allah untuk eling. Jelas nggih? Ya, sehingga pas wudhu sudah mulai membersihkan dari ingatan-ingatan selain ingat kepada Allah. Jadi pas wudhu surat sing liyane dibuang. Ora penting, nonton udah ini. Begitu sudah mulai takbiratul ihram, kata Syekh Hatim, aku lihat, kata Syekh Hatim ya, kananku ya, aku lihat belakangku adalah, aku meyakini, lihat dalam arti meyakini, belakangku adalah malaikat Israel, sehingga setelah sholat seperti tidak ada kehidupan lagi. Sesekali dipraktek Pak, sesekali belakangku apa? Malaikat Israel, sehingga setelah sholat seolah-olah tidak ada kehidupan lagi. Segelem ragelem kan pasrah toh lebih. Depanku aku yakin ada Allah. Kananku aku yakin adalah surga. Maaf, kananku adalah amal-amal baikku, kiriku adalah amal-amal burukku, dan aku sedang berada di atas titian siratal mustaqim. Itu jarene Hatim gambaran sholat beliau. Pura-pura eling rego muda nggih surah ini itu beliau.
Terus sejak kapan kau seperti itu? Kata sang tamu kepada Syekh Hatim. Beliau menjawab, sejak 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Tuh. Nanti di akhir-akhir Pak, saya akan utarakan pula, uraikan pula khusyuk yang untuk orang awam. Nah, mboten mawon. Khusyuk yang untuk apa? Orang awam. Dene jenengan kok kelasé kaya para sahabat nggih monggo dicobi. Salat ngagem sarung BHS, rampung salat napa? Sopot ngoten. Insyaallah. Keranten kenapa ya nek sarung biasa tidak kemelirik. Kemelirik itu hawane gampang dilirik kan enggak begitu. Lah nek BHS itu kadang-kadang ya dheweke kadang sok ngelirik, wong liya ya sok ngelirik. Pokoknya yang berpotensi dilirik itu nek cara Kanjeng Nabi berarti lebar salat napa? Ah nggih. Kowe nek suwaya salat jenengan undang-undang kula. Masya Allah, ya Rahman. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini masih ditabiin. Tadi para sahabat itu malah luwih simpel banget. Kalau para tabiin keterangannya masih agak panjang. Sahabat Rasulullah luwih simpel maneh, blas mboten mikir. Wis pokoke salat itu sing utama, wis blas mboten mikir. Mboten mikir dalam arti tidak mikir kedunya ora kok mboten mikir. Nah, masih di kalangan para tabi'in dan di kitab An-Nawadir ada seorang tabi'in yang beliau itu Masya Allah sangat berusaha khusyuk sehingga ketika membaca surah Fatihah sebagaimana surah Fatihah itu di dalam hadis qudsi ketika orang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani rabbi, sesungguhnya hamadani abdi, maaf, sesungguhnya hambaku tuh baru saja memujiku. Kan ngoten to? Sesekali Pak, nek pas baca surah Fatihah kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, seolah mendengarkan jawaban Allah yang baru saja kita puji. Ar-Rahmanir Rahim sama jawabannya. Maliki Yaumiddin sampai kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku nek cara teng hadis qudsi untuk ayat ini terbagi menjadi dua. Nah, separuh untukku kata Allah, yang separuh untuk hambaku. Kan ngoten. Nah, kita masuk pada kisah tadi itu. Kisahnya seorang tabi'in, tidak disebutkan namanya kalau ini. Pada saat beliau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Tiba-tiba ada suara, enggak, kamu masih menyembah dunia-dunia yang ada dalam dirimu. Lebar sholat tintai iba. Besok lagi sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku fokus menyembah. Ada suara, enggak, kamu masih terlalu fokus kepada istrimu. Sesuk meneh Pak, niku garwane diwangsulke ketom tuwa. Berat sing iki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada suara, kamu masih punya fokus kepada bajumu. Habis sholat Pak, ini persis disingkirke sing api-api. Sampai terakhir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru kali ini fokusmu hanya satu, yakni Allah.
Nah, sing kados niki ini apabila sulit ditiru kita pakai. Tapi nek jenengan saged monggo, estu monggo. Wau nika lah wis pokoke syarat ngagem BHS wau nika lho, monggo estu. Maka sing paling penak ki BHS ora nggo gawe salat ki kondangan. Masya Allah. Kita akan lanjutkan. Ini yang khusus untuk orang awam. Ada dua. Disebutkan dalam kitab Baijuri. Yang pertama, cara sholat khusyuk orang awam adalah tadi itu sudah saya sebutkan, takhusyuk, berusaha, atau bahasa yang paling gampang bukan khusyuk tapi dikhusyuk-khusyukke. Ngeten nggih, napa? Dikhusyuk-khusyukke. Pokok begitu sholat itu kelingan nopo belayang ngeten to. Lah belayange langsung dibalekke. Iki aku lagi sholat, eling karo Gusti Allah. Belayang balekke melih. Belayang balekke melih. Sampai latihan kurang lebih kalau pekan ini belayangnya 90%, elingnya 10%. Nah, pekan depan belayangnya jadi 50%, elingnya jadi 50%. Pekan depan lagi diwalik, belayangnya yang 10, nah elingnya yang 90. Kurang lebih begitu teorinya. Lah Pak Ustadz sudah pun sakit nomor dereng, ngoten. Repot niku. Masya Allah. Karena kadang-kadang lah yang dibenarkan adalah sepanjang ada upaya belayang itu dikembalikan. Niku masih dibenarkan. Mau itu berapapun persen bonto, niku sudah masuk pada kategori bagus. Nah, untung kita itu bagian sholat niku fikihnya pakai Imam Syafi'i. Kalau fikihnya pakai Imam Ghazali, khusyuk niku syarat rukun. Wah, nek ora khusyuk, ora sah. Waduh repot. Repot niku repot. Ya Allah ya Rahman. Nah Imam Syafi'i kan boten syarat sah toh, boten syarat sah, boten syarat rukun. Imam Syafi'i boten syarat rukun itu sing dohir. Baik. Yang salah, yang tidak boleh, yang disebut tidak khusyuk dalam versi kitab yang terakhir ini saya baca ini adalah sing belayang di belayang-belayang deh. Nah niku salah. Misalnya ngeten, Allahu Akbar. Iki kaya ning bar asar aku ana kondangan. Bismillahirrahmanirrahim mulai. Karena kondangan kan terus milih surat sing pendek. Misalnya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Penake ku nganggo klambi sing dia. Terus sami Allahu liman hamidah. Nek sing ijo kayane kancingnya ucul kok. Allahu akbar pas sujud, tapi nek sing biru urung tak setrika. Dadi sujud kelingan kare kancing ucul karo setrikonan. Ini kalau pas seperti ini kan sadar nih kita belayang. Begitu belayang langsung ditarik kon eling. Bareng teman. Aja malah terus kemudian wis kadung belayang sit. Tapi nek sing biru ki klambine nang ndi ya? Mumpung lagi sholat nek deling-eling kelingan, menani bahaya. Pemene nek kunci ya, kunci niku. Nek ora pas sholat goleki angel, mlebu sholat engko insyaallah ketemu. Iya ketemu. Allahu Akbar, itikal lagi tak kandrongi. Jadi sepanjang kita masih ada upaya, kalau ada belayang ditarik, lebih banyak kan yang ditarik daripada sengaja dibelayangke. Pokok asal ndak ada sengaja dibelayangke, pun niku masih cara wong awam pun ada benarnya lah. Bukan benar tapi ada benarnya. Ditambahi malih sing nomor kalih. Kalau itu masih kesulitan, nah niki kula biasanya menggunakan yang nomor 2 ini. Kombinasi dengan yang pertama khusus untuk orang awam.
Dene jenengan pun kok kelas kaya para sahabat, monggo estu pareng niku angsal mangkat masjid nganggo sandal sing apik, pas salat Allahu Akbar, sandalku apik, yes ora usah diling-iling. Bar salat langsung sapa gelem sandal, monggo. Estu monggo niku. Tapi niki nek kelas awam pokoknya pahami makna takbir niku tok. Kula tak tanglet Allahu Akbar niku artine napa? Allah Maha Besar. Berarti selain Allah niku apa? Kecil, ora penting. Ngeten to. Kecil niku tegese napa? Ora penting. Pun niku tok. Tiap kali mau lupa itu dilalahkan ganti gerakan itu aba-abanya apa? Allahu Akbar. Saliyane Gusti ora penting. Jangankan kok dagangan, wong lebar iki aku ijik urip ya ora mesti kok. Ngoten kula wis mulai Fatihah tekan ngendi-ngendi ya. Fatihah tekan ngendi-ngendi. Cara desainer itu dilalah nek dong pas salat niku warna-warna itu ketok kabeh. Wah, iki kok tak warnani ngene aku lagi desain kok. Cara dagang niku aku ngomongnya karo customer ngene ketok kabeh. Lah wis mulai kados niku Allahu Akbar. Kaya digetke ngene lho. Allahu Akbar. Gusti Allah sing penting liyane ora. Lagi mulai Allahu Akbar. Wis meh lali meneh Allahu Akbar. Gusti Allah sing Maha Ageng. Yang lain kecil, urusan gampang. Ini yang paling simpel yang terakhir. Nggak ada yang lebih mudah. Jadi cukup memaknai lafadz napa wau? Takbir, takbiratul ihram dan takbir intikal. Hanya sekali kita tidak takbir, yakni pas iktidal niku artinya sami'allahu liman hamidah. Artinya apa? Bahwa Allah mendengar siapa yang memuji. Aku yang memuji, kurang lebih begitu. Selain itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meh lali Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, yang lain kecil, yang lain ora ono gunane. Sing lain engko lebar iki ora ono iso bae. Pun niku tok yang paling simpel. Nah, sebagai penutup kata para ulama, siapa yang di dalam sholatnya berhasil mengagungkan, membesarkan Allah, asma Allah di dalam sholatnya, maka nanti di luar sholatnya akan terbukti bahwa Allah Maha Besar, yang lain apa mau? Kecil. Kecil itu alias gampang. Jadi itulah kenapa jawaban ada orang pas sebelum masuk waktu sholat ini koyone buntu banget. Bar sholat kok ketemu dalane. Oh iya, kenapa? Karena pas sholat berhasil mengagungkan Allah, maka setelah itu yang selain Allah itu kecil, gampang urusan. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'alna, ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikat tawwabin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Min ibadikal mustajibin, ya Allah, Engkau kabulkan doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Ya Allah, Rabbana atina
لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada yang WA ke saya, Ustaz, itu kalau habis ngaji itu rekaman itu di-share di mana? Di-share di YouTube-nya Pondok Doaku TV, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang WA ke saya, kalau mau dapat audionya bagaimana? Monggo audionya itu jenengan tulis saja nomor admin pondok nanti di WA, nanti pasti dapat setiap hari itu. Yang belum punya nomor admin pondok, ini kita catat ke pen orang pen boten enten sing tanglet melih. Nomor admin pondok niku 0815 7745 665. Mun niku. Jadi nek dong pas kadang cok enten sing seneng audio nitok karena digawa napa nyetir atau digawa napa. Saya ulangi lagi ya. Admin pondok doaku 0815 Bun 0815 terus 7745 665 0815 7745 665 Bun. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kulli